Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah, berucaplah, berbicara dengan ucapan yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua, orang yang bertakwa dan orang yang berucap baik. Yang ucapan, di dalam ucapan kalau takwa, tahu kalau supaya namanya takwa, kalau wamilillah tidak nawahi, melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, berkata dengan perkataan yang baik, di dalamnya tidak kasih omongan yang jahat, di dalamnya tidak kasih kebohongan, kedustaan, di dalamnya tidak kasih nyakiti hati wong, di dalamnya tidak kasih nguyuhi wong, tidak kasih nafsu wong. Maka yang ada yang terdapat dalamnya yusir laku akmal. Maka perkara itu, keadaan itu akan menjadi baik. Kalau seandainya wong pengen baik, dia pengen berubah, kalau ngomongnya hijrah, pengen hijrah, tapi dengan keadaan dia masih tentunya pemulung, masih galak nyakitkan dia, masih galak nguyuh wong, ngomongnya selekit kalau bahasa kita, omongannya dingin, tapi kadang nyakit hati wong. Dan yang nak ngomong ke diri bahwa dia pengen berubah, tapi omongannya masih jahil. Ini belum bisa dikatakan ini berubah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang pengen baik, dulu kau udah tadi ucapkan. Kalau orang yang berucap bagus, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Amal baik itu lalu baru itu akan mendapatkan berubah. Keadaan itu berubah. Kalau keadaan itu bagus, omongan itu juga bagus. Omongan itu juga bagus. Oh, omongannya sudah berubah. Dari itu nampak apa yang keluar dari mulut tersebut itu layak dalam hatinya. Dalam kata ketika oleh ulama, ketika sakaratul maut, tidak sakaratul maut, maka akan berucap seluruh apa yang ada dalam hatinya. Kalau seorang tersebut biasa dalam hatinya, sangkelang ngomong, sakit hati ngomong, galak hati ngomong, hasut ngomong, sombong, maka ketika dia meninggal juga akan mengeluarkan apa yang seperti ini. Yang keluar tidak ada yang bagus. Yang keluar apapun yang buruk dalam hatinya bakal dikeluarkan pada saat itu ketika sakaratul maut. Oleh karena itu berbagus omongan itu, omongan itu jangan nyakitkan hati wong. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua tamal, dua hadiah, dua kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yu'minillahu wa rasulahu faqad faza fawzan. Wong yang bertakwa dan orang yang berucap dan ucapan yang baik, mereka orang yang taat kepada Allah, mereka yang taat kepada Rasulullah, maka mereka yang pada fawzan. Mereka yang akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat jelas. Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkati di dalam ucapan yang buruk. Nabi Muhammad SAW terkati omongan yang jelek. Terkati yang hati wong. Yang ada Nabi Muhammad SAW selalu jenengan hati wong. Tidak pernah nolak apa yang diminta oleh sahabat-sahabat. Walaupun orang tersebut baru ketemu sama Nabi Muhammad SAW dan yang minta sama Nabi, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW tidak kasih dalam omongan atau dalam perbuatan sesuatu yang jelek. Nabi SAW berusaha. Kalau kita pengen bagus, kalau kita pengen baik, kalau kita pengen